yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik aja bisa datang ke saya. Kemudian kalau untuk menjawab panggilan Tuhan itu saya mungkin agak banyak. Selain sekretaris komisi keluarga, kami berdua itu juga sebagai tim di pusat pendampingan keluarga. Sudah pernah dengar Bapak Ibu yang di Guntur itu? Itu kami berdua juga jadi salah satu tim di sana. Kemudian pada saat COVID, saya diminta oleh Romo Sugi yang waktu itu di Romo juga meminta saya untuk membantu tim psikologi kesehatan untuk menangani para penyintas COVID, karena biasanya orang yang sudah sembuh dari COVID punya trauma sendiri ketika ketemu dengan orang atau kembali bersosialisasi di tempat umum atau terbuka. Kemudian kalau masih muda juga ya, saya mungkin nanti kalau ada yang anaknya sudah dewasa, Ibu mungkin mau persiapan perkawinan itu ada? Belum ada ya? Nah, karena kebetulan saya diminta oleh Romo Eko juga menjadi salah satu tim penulis buku KPHP ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh ya, satu lagi saya berdua juga sama Budi menjadi koordinator Family Care Center di paroki kami Atmodion. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Anak 2 sudah menikah, anak 2 usia perkawinan 23 tahun. Oke, sekarang saya tanyakan ya, Bapak Ibu yang di sini yang anaknya selain Muslimat ada enggak yang terlibat pelayanan lain atau semuanya Muslimat? Di sini semua. Kenapa? OMK. Oke. Saya mau tanya, anaknya ikut Muslimat itu karena disuruh atau kepingin? Pertama kenalkan, kemudian mau ikut. Ada nggak yang keinginan Bapak Ibu? Yuk kamu ikut doa di sini. Ada. Ada lagi? Selain 2. Atau anaknya yang kepingin, aku mau ikut misinar ya Bapak Ibu, Bapak, Mama, Ayah, Bunda. Ada nggak? Terus responnya Bapak Ibu ketika anak-anak bilang, aku ikut misinar boleh nggak? Boleh. Terus? Kalau saya memang kebetulan dari anaknya sendiri yang pengen. Terus kalau saya cuma belajar. Oke, kalau misalkan kamu memang kepengen, kamu harus komitmen. Saya bilang ini, kalau memang mau ikut misbina, nggak boleh setengah-setengah. Sebenarnya kalau saya tuh apa aja sih. Jadi kalau punya keinginan harus komitmen dengan keinginannya dia. Jadi saya nggak suka kalau misalkan nanti cuman kayak anak-anak kayak ayam gitu istilahnya. Jadi pokoknya harus kamu sekarang pengen apa ya jalanin aja terus. Dan kalau saya mikirnya kemarin itu kayak ada program kemarin ini, kalau saya mikirnya silahkan kamu gimana gitu untuk menyikapi ini. Kalau memang kamu yang niat dan kamu yang pengen, silahkan dijalanin aja. Apapun aturannya diikutin. Terima kasih. Komitmen itu yang penting. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya berdiri di sini itu sebenarnya Bapak Ibu puji Tuhan punya romo moderator yang peduli dengan perkembangan anak sekarang, sehingga diberikan istilahnya belajar ilmu parenting yang terbaru. Kalau di tempat lain mungkin Ibu perlu bayar atau meluangkan waktu khusus untuk belajar tentang parenting. Nah, ini puji Tuhan Romo Ivan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk belajar parenting masa sekarang, gitu ya. Oke, next, Mas. Bapak Ibu merasa nggak kalau sebenarnya itu Bapak Ibu adalah orang tua yang terbaik buat anak-anak? Halo, merasa nggak? Merasa enggak? Oh enggak yakin loh? Merasa enggak ada Bapak Ibu adalah yang terbaik buat anak-anak? Ya, terbaiknya yang kayak apa Ibu? Terbaiknya yang
itu dia happy dengan apa pilihannya. Kita sebagai orang tua support 100%. Terima kasih. Yang penting anak happy, orang tua support. Saya mau tanya yang sebelah sini. Menurut Bapak sudah melakukan apa kalau Bapak merasa saya sebagai orang tua terbaik buat anak saya? Saya sih untuk saat ini saya merasa kalau anak ingin minta waktu untuk pergi jalan-jalan kemana mau makan, saya berusaha meluangkan waktu biar untuk mungkin seperti pendidikan ya. Saya anak saya untuk masa SMP dimana sama dimana, karena saya tidak mau jadi orang tua yang memaksakan. Saya ingin apa yang pilihan saya itu saya terkait dari dia. Terima kasih Pak. Nah, terbaik itu punya versi masing-masing dari Bapak Ibu ya, dan itu semua tergantung dari pengalaman Bapak Ibu semua. Jadi dalam menginterpretasikan terbaik itu tergantung dari pengalaman Bapak Ibu semua. Oh ya, saya sampai jam berapa ya, Dek? Nanti saya Jam 30 menit. ya. Oke, jadi saya tidak akan banyak pertanyaan lagi deh. Karena terbaik itu justru membuat kita terjebak. Hati-hati bahwa terbaik itu belum tentu semua yang berlebihan. Ya, Bapak Ibu paham itu. Terbaik belum tentu semua yang berlebihan itu menjadi yang terbaik buat anak-anak kita. Yang sedang-sedang saja. Dipasnya dengan kebutuhan anak-anak. Saat ini butuhnya apa? Ya, karena kita sampai lupa bahwa kalau kita sudah memberikan yang terbaik, kita lupa bahwa anak-anak juga harus belajar tentang ketidaknyamanan, gitu ya. Next. Oke, menjadi orang tua itu selamanya. Betul Bapak Ibu? Sampai anak mati atau sampai kita mati, kita tetap jadi orang tua buat anak-anak. Tetapi kekuasaan kita enggak selamanya. Ada masa-masa tertentu, orang tua sudah jauh di belakang anak-anak. Anak-anak harus belajar, diberi kepercayaan untuk memutuskan apa yang terbaik buat mereka. Ya, kita nggak bisa ikut campur lagi dengan kehidupan anak-anak. Kalau anak-anak kita masih TK, atau mau sampai ya sebelum sekolah lah, itu menjadi peran kita orang tua. Kita meletakkan dasar. Ketika anak-anak mulai belajar, masuk sekolah, anak-anak mulai belajar untuk bersosialisasi, dan orang tua sudah agak mundur sedikit di belakang anak-anak, sudah nggak bisa kontrol lagi terhadap anak-anak. Bukan melepaskan ya, tetapi kita kayak di rumah bilang kayak CCTV. CCTV-nya enggak 24 jam, tetapi mana yang ketika anak-anak ini perlu kita hadir. Kalau anak-anak bisa berkembang sendiri, kita nggak usah terlalu dalam untuk campur. Nanti yang remaja juga sama. Remaja itu paling senang kalau dikasih kepercayaan. Udahlah, kita nggak usah ngapain, nggak usah terlalu kepo, kita nggak usah terlalu mencampuri. Tetapi karena anak-anak yakin bahwa mama papaku, bapak ibuku, ayah bundaku itu percaya sama aku melakukan yang terbaik dan tidak membuat malu orang tua. Itu anak-anak akan berkembang dengan baik. Next. Nah, yang perlu diingat, bapak itu tuh bukan membuat keputusan buat anak-anak. Ya, anak-anak biarkan membuat keputusannya sendiri. Kita belajar untuk menghargai anak-anak. Saya beberapa kali didatangi anak remaja. Ya mungkin awalnya dari orang tua yang mengatakan bahwa ibu, anakku nggak suka atur ya, susah banget ngatur anakku. Kenapa sih? Kebetulan anak remaja. Nggak tak ajak ngomong, nggak mau. Kok sekali tak ajak ngomong, jawabannya kan, aku nggak bisa meraih anakku. Dan ternyata apa? Orang tua ini selalu setelah saya banyak berdiskusi dengan anak itu, dan dia mengatakan bahwa sama papaku, terutama mamaku terlalu kepo, terlalu mau tahu dan terlalu mencampuri kehidupanku. Dan aku nggak mau ketika aku ingin melakukan sesuatu, orang tuaku justru nggak kasih kepercayaan buat aku. Dan akhirnya dia berontak. Ya, sejak kecil juga nggak dibiasakan untuk berbicara. Berbicara tuh bukan sekedar menanyakan gimana sekolahmu, gimana ulang tahun, gimana ulanganmu, ada PR nggak, sudah makan belum? Nggak sekali itu kok Bapak Ibu. Jangan merasa bahwa ketika saya menanyakan, kan sudah kok ngomong sama anak saya, selalu menanyakan gimana ulangannya, gimana nilaimu di sekolah. Itu bukan ngomong, itu bertanya. Ngomong itu adalah ketika kita bisa saling terbuka satu sama lain tanpa menghakimi,
adjustment kepada anak kita bahwa kemudian makanya kalau sudah dikasih tahu jangan gitu, nggak mau belajar HP, terus makanya kayak sekarang ini jelek ya wajar sama ya, itu bukan bicara, itu bukan komunikasi ya Bapak Ibu, itu hanya sekedar kita melegalkan apa yang kita ingin dengar oleh kepada anak kita. Next, nah kalau seandainya sudah kado, mungkin Bapak Ibu pernah dengar bahwa istilah parenting strawberry parenting ya, sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar? Kalau belum pernah dengar, mendengarkan saya lebih juga belum pernah dengar. Strawberry parenting adalah yang kalau di Maret, di mana orang tua itu ada 5 hal yang sering terjadi. Satu, memanjakan, terlalu menuruti apa keinginan anak. Karena dipengaruhi oleh, karena saya kehilangan waktu untuk anak saya, maka ketika anak saya meminta apa saya kasih. Sekarang Bapak Ibu, sekarang bukannya kita berbohong terhadap dengan diri sendiri ya Pak. Tekanan ekonomi zaman sekarang itu sungguh-sungguh luar biasa, membuat kita orang tua harus bekerja keras 24 jam, misalnya kita kalau 24 jam kita kerja cari uang. Demi apa? Ya, satu demi pendidikan. Kita yakin sekolah kamu itu ya. Kita ngajarin di negeri, terus di negeri gitu. Kalau sekolah kamu mau, berarti orang tua harus bekerja sekuat tenaga supaya bisa nyekolahkan anaknya di tempat yang baik. Belum lagi pendidikan, selain pendidikan, kesehatan juga mahalnya kayak membuat kita selalu bekerja. Nah, yang bekerja cuma satu orang Pak nggak cukup, maka harus 2, bahkan sampai harus diawangi pergi ke warung, pisah sama anak istri. Demi apa? Uang. Kemudian yang ketiga, kita menjadikan kita terlalu sayang, kita lupa, kemudian kita jadi overprotective terhadap anak. Kalau kita overprotective, jadinya anak-anak nggak bisa tanggung jawab, karena apa? Selalu bisa mengandalkan orang tuanya. Setiap kali kalau anak TK itu seharusnya sudah bisa pakai baju seragam sendiri, pakai seragam sendiri, pakai alas sepatu, pakai kaos kaki sendiri. Tapi orang tua tentu sayang, dipakailah baju seragam. Sepatu masih dipakai, didulang. Nah, kalau sudah kebiasaan seperti itu ya, dia ketika nanti besar juga apa-apa ngandalkan orang tuanya. Nih ada apa-apa, ada mamaku, ada papaku yang akan menyelesaikan masalah. Nih terus. Tadi Omo sudah bilang, jangan jadi CCTV. Anak-anak selain ada strawberry parenting juga ada helikopter parenting, di mana si orang tua ini selalu ngikutin anaknya kemana aja. Jadi kalau anaknya pergi ke sana, WA temennya, beneran nggak kamu pergi sama anakku namanya Mahmud? Beneran nggak pergi sama Mahmud? Sampai jam berapa? Ngapain aja? Beneran nggak nanti waktu pulang jam berapa ya? Diikutin terus. Nanti kemana juga sama? Beneran nggak Mahmud ke situ? Nanti ke sana kok? Beneran nggak sana? Ya mungkin betul. Kita sebagai orang tua was-was oke, tetapi tidak berlebihan. So memang anak kita bilang nanti adik mau kesini sampai jam berapa, dengan siapa aja, dengan temannya adik A, B, C, D. Oke, kita kasih percaya sampai jam berapa dia pulang, sampai jam 7. Jangan jam 6 aja, jam 7 itu BRT sudah buka, jam 6 sudah sampai pulang rumah. Mudah, bukan tuh jam 6 ketika anak saya belum sampai rumah, jam 6.01 saya sudah telepon terus minta segera pulang. Tidak juga. Jam 6 belum datang, kita tunggu 15 menit, nggak kasih kabar, kita baru WA. Dan WA itu juga menanyakannya dalam nada yang standar ya, jangan gimana sih sudah jam berapa kok kamu belum pulang ya? Enggak juga. Nah kita sudah buka konfrontasi gitu, anak nggak akan ngomong ke kita. Tanyain baik-baik, kok belum pulang deh, susah BRT-nya, mau dijemput enggak? Atau ketika nggak ada kabar sudah sampai rumah aja ditanyain baik-baik, kok baru pulang? Iya, waktunya ABCDE, handphonenya lowbat, kok bisa lowbat, kenapa? Karena anak remaja itu kan berbeda komunikasi dengan anak TK, anak SD. Itu akan jauh berbeda. Dan dibutuhkan sebuah skill khusus dengan apa ya, kalau komunikasi dengan anak-anak remaja. Random Bapak Ibu. Kita tanyanya apa, jawabnya apa? Ya Pak ya? Iya. Kita nggak bisa kemudian memaksakan pola pikir kita pada anak-anak kita bahwa kamu tuh harusnya A, B, C, D, E. Sudah ada.
tanya yang kok gitu ya, bisa random banget. Saya punya anak remaja ya, belajarnya sampai sekarang. Ditanya apa, jawabannya apa? Random. Kemudian yang keempat, labelisasi. Labelisasi ini ketika kita merasa bahwa udah deh nggak apa-apa, pokoknya anakku yang terbaik. Nilainya jelek, nggak apa deh, kamu pokoknya kamu pintar, kamu luar biasa. Oke, awalnya untuk menumbuhkan semangat dia untuk segera bangkit. Tapi nih terus-terusan juga dia akan merasa bahwa aku baik, walaupun sekitar mengatakan aku jelek, tapi aku baik kok. Ya salah lingkungan, gitu ya. Yang terakhir ini menuntut, istilahnya adalah narcissistic parenting. Kalau sekarang itu mungkin yang di FYP-nya TikTok anak-anak adalah NPD, narcissistic apa Bapak Ibu? NPD, narcissistic personality disorder. Apa sih sebenarnya itu? Next, adalah seorang orang tua yang selalu menuntut anaknya, dan orang tua itu selalu butuh validasi bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik buat anakku. Validasi juga bukan kepada anaknya, tetapi juga kepada lingkungan sekitarnya. Aku nih loh, orang tuanya si Magno, kurang apa Magno? Aku nih loh. Kalau aku sudah melakukan adalah kepanitiaan nih, misalnya mau pergi piknik, saya langsung yang ngatur semuanya. Nih berhasil itu karena saya, nih nggak berhasil karena kalian semua, nggak support saya. Itu validasi. Nah, kemudian posesif terhadap anak. Tadi yang sudah hampir sama dengan overprotective. Anaknya dikepung terus, nggak boleh nggak boleh melakukan hal yang nggak sesuai dengan orang tua. Nih, setahu saya, mohon maaf kalau salah ya. Kalau di sidang awal-awal itu keseharian ya pasti ya. Nah, setelah sekian lama nanti baru ke misal hari Minggu. Nah, dulu mungkin Anda juga pernah mengalami Bapak Ibu bahwa ini keseharian itu repot, harus bangun pagi, mana sekolah anaknya, aku harus nyiapin bekal, ini nggak ada yang nonton. Nih misalnya hari Minggu kan aku bangga tuh anakku nonton sekian banyak umat. Tuh anakku tugas misiat, tuh anakku tugas misiat. Belum lagi yang tugasnya di misal hari raya, wah, sing mongkok siapa? Anaknya mongkok enggak di tugas hari raya? Kira-kira mongkok enggak di bangga enggak di tugas hari raya? Tapi yang paling bangga siapa? Yang lebih bangga? Orang tuanya. Itu disesal-sesal, sudah full nih tugas hafal. Misalnya satu lagi bisa ya Mas Hendri, satu aja anakku yang bisa pertama, jangan yang kedua. Ada nggak? Ada, tapi nggak di sini di Maroki yang lain. Saya juga mengalami ketika banyak mengalami itu ya sama juga sih disuruh misi kayak gini sekarang gimana orang tua itu anaknya biarin aja, let it flow, mengalir karena semua itu pasti ada peraturan dan harus kita. Kita punya orang tua pun juga ada peraturan kok di rumah. Ya sama sih. Norma sosial di komunitas juga ada peraturan yang harus dituruti. Kemudian yang ketiga cirinya adalah cintanya bersyarat. Jadi orang tua yang punya gaya narsis itu ketika oke, mami cinta sama kamu, maka mami mau ngurusin kamu kalau kamu nilainya 100. Nilaimu nggak 100, mami nggak mau beli kamu main, nggak mau nonton, nggak mau jajan, nggak mau. Cintanya bersyarat. Banyak, termasuk saya dulu ya gitu. Saya nuntut anaknya nilainya 100, kalau nggak 100 saya nggak mau nuntut. Saya enggak. Cenderung memiliki ambisi bahwa anaknya harus lebih baik dari anak yang lain. Saya paling sedih ketika dikonseling sama guru TK. Ketika anak TK itu kan nggak wajib bisa baca tulis Bapak Ibu. Mama ini sangat menuntut anaknya supaya bisa menuliskan namanya sendiri. Karena apa? Teman-temannya sudah bisa menuliskan namanya sendiri. Setiap pulang sekolah, si mami ini selalu bisa nulis belum lagi di sekolah masih banyak mama-mama. Mami ini tidak mau, saya tidak enak hati siapa? Gurunya. Baik enggak? Enggak, karena setiap anak itu punya fasenya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Udah, memang belum bisa baca terus ya sudah, belum bisa.
Ya sudah bisa ya puji Tuhan, berarti Tuhan kasih hal yang lebih baik dibandingkan teman-teman yang lain. Nek juga nanti dalam hal apapun, bandingkan anak kita dibandingin aja nggak suka. Ya kan ya kan, saya bapak kepala. Kita contoh nih saya sama Budi, dia kan kalau kerja itu all out, ya kan? Saya nggak suka. Nah, ini saya suka bandingin, saya bilang tuh kayak si bapak ini kalau pulang kerja on time terus, Sabtu Minggu nggak pernah sibuk, ayah tuh apa? Pulang rumah masih buka laptop, masih gini. Baik enggak? Enggak. Saya juga sama, ketika Budi bilang Bunda tuh bangunnya pagi. Oh namanya ibu-ibu, istri tuh harusnya bangunnya di pagi, bukan suaminya yang bangun pagi duluan. Karena saya memang seperti itu, yang bangun di pagi Budi, saya bangunnya siang. Kami itu enggak pernah, apa ya, kami berdua berusaha untuk enggak saling bandingin, karena enggak enak kalau dibandingin. Ya, next. Gambaran aja. Kalau orang tua sudah selalu memberikan parenting secara strawberry parenting, generasi yang dihasilkan adalah generasi strawberry. Bapak Ibu sudah pernah dengar juga strawberry generation. Paling gampang overthinking, paling gampang stres, apa-apa healing kalau ada apa-apa tidak pernah mau usahanya pasti cuma selalu. Paling parah adalah bunuh diri. Karena dia merasa nggak bisa apa-apa. Ketika banyak masalah masuk datang, dia jadi nggak bisa apa-apa karena selalu orang tuanya yang menyelesaikan masalah. Dia nggak pernah merasakan sakitnya, dia nggak pernah merasakan berjuang dari bawah. Kalau ketika punya masalah, yes, masuk. Ini yang paling nggak harapan saya sih nggak sampai ke jejak. Next. Saya paling suka ketika saya memberikan parenting adalah kita menggambarkan dengan seekor raja wali. Nek kita lihat, jahat tidak di induk raja wali kepada anaknya. Itu bukan induk ayam ya, sorry, induk raja wali. Jahat tidak induk raja wali. Anaknya dicoke, belum bisa terbang, dicoke, keplek. Nek belum sampai jatuh, sampai tanah, dia nggak akan bantu anaknya. Jahat tidak? Salah nggak orang tua raja wali yang seperti itu? Ibu? Enggak, kenapa enggak? Ya, kayaknya bagus ya. Bisa terbang, bisa save dia sendiri. Oke, biarkan dia untuk berkembang dan dia menemukan caranya bagaimana dia menyelamatkan diri. Ya, Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja, biarkan mereka berkembang. Nggak usah kita mengasih tahu nuntun terus, jangan ke sana, ke sini aja, lu sana. Nggak usah tuh dari kerja. Yang penting anak-anak itu yakin, ketika saya berbuat salah, orang tua saya nggak dukung saya, orang tua nggak menghakimi saya, orang tua nggak sampai mengucilkan saya. Orang bapak itu kan sudah pernah remaja, gitu. Sudah pernah merasakan anak remaja, gitu. Enak kan anak remaja? Ibu mamanya ya? Udah masakin akal remaja itu? Senang gak? Jujur, jangan dijawab ya, jujur. Bagaimana dulu saya jadi remaja itu kayak apa? Udah dirasain sama ya, anaknya bapak ibu sekarang rasakan. Cuma bedanya, anaknya bapak ibu belum pernah jadi orang tua, belum pernah merasakan kekhawatiran yang kayak apa, bingungnya yang kayak apa, tanggung jawabnya yang seperti apa sebagai orang tua belum rasain. Tapi bapak ibu sudah pernah jadi remaja. Nah kali kaya opo, angel dikandani duit wong tua kaya opo, beling ngeyel, terus apa lagi anak remaja itu. Nah kali kayak gitu. Nah, sama harapan saya sih, bapak ibu nanti bisa belajar dari ibu raja kali ini. Anaknya biarkan berkembang. Ada peraturan, ya, selama itu tidak membahayakan anak. Nek umpama nih, contoh misal kegiatan misdinar ini sampai harus nginep, nggak pulang, setiap hari ke gereja pulangnya jam 10 malam sehingga kegiatan utamanya adalah belajar. Itu kacau, bolehlah orang tua ngomong dan
istilah itu sebenarnya kok waktunya buat keluarga nggak ada, keluarga merantau semua, ada istilahnya sedang nggak kan itu? Biarkan dia berkembang, biarkan dia berproses mengikuti setiap setiap yang ada, setiap proses yang ada, biarkan mereka berkembang. Mereka akan menemukan jalannya sendiri. Saya senang ketika Bapak Ibu support anak-anaknya untuk terlibat berkomunitas di gereja. Begitu banyak orang tua di luar sana yang tidak memperbolehkan anaknya terlibat dalam pelayanan. Banyak sekali. Anaknya pengen, orang tuanya tidak boleh. Alasannya tempat banget. Udahlah, tidak usah. Mau sekolah sampai sore. Nanti mau Sabtu Minggu kita biasa pergi, tidak usah. Semuanya tidak usah. Yang penting kamu belajar. Dan boleh ya. Ya, boleh itu juga. Gitu. Bapak Ibu semua di sini punya kerelaan hati untuk membagikan anaknya demi kemuliaan Tuhan. Gitu. Bukan untuk kemuliaan Bapak Ibu juga, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Anaknya lewat apapun sudah biarkan. Next, saya paling suka ayat ini. Orang tua yang nggak senang sama anaknya, nggak cinta sama anaknya justru mengabaikan. Tapi orang tua yang mencintai anaknya menghajar. Menghajar bukan berarti KDRT ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana anak ini ngerti struggle, ngerti kejamnya dunia, bagaimana dia harus bertindak, bagaimana dia harus beradaptasi dan bertahan dengan semua dengan semua pergumulan yang mungkin terjadi. Nih Bapak Ibu kalau menghubungi anak nggak akan bisa dewasa, nggak akan bisa bertahan. Kita cinta ya, tapi justru ketika kita nggak menghajar anak kita dengan memberikan kesempatan anak kita ngerti, oh ini tuh yang rasanya dikecewakan, oh ini tuh yang rasanya gagal, dia nggak akan pernah tahu gagal itu yang kayak apa. Tetapi ketika kita membiarkan anak kita gagal, tapi kita punya konsep bahwa ni mas, mbak, dek boleh salah, tapi ayah sama bunda, papa, mama, papi, mami, bapak, ibu selalu hadir buat kalian. Dan anak-anak akan berani dan anak-anak bisa tumbuh dari orang-orang yang struggle, yang gak gampang pro, yang gak gampang healing, yang gak gampang ngomong. Udahlah, kakak, mama, diem, terus main handphone, terus diajak ngomong gak mau, diajak sosialisasi gak mau juga. Gitu ya. Yang digarisbawahi bukan menghajar dengan KDRT ya Bapak Ibu, tapi menghajar anak seperti induk Raja Wali. Biarkan dia berkembang, biarkan dia jatuh. Sakit, iya, tapi anak akan belajar. Ini anak nggak pernah ngerasain jatuh itu sakit. Ya nanti ketika dewasa dunia kerja itu dia kan oleh, tapi sejak kecil dia dari jatuh itu sakit dan dia tahu bahwa papa mamaku tidak pernah menolak aku ketika aku salah. Anak-anak akan bilang yakin dengan dirinya sendiri, percaya diri, dan dia mampu mengatasi semua persoalan hidup ini dengan setelah dewasa dan tough. Ingin bahwa anak-anaknya Bapak Ibu tough, struggle pengen enggak? Atau pengen dikalahin terus? Jangan gede-gede ya, jangan kamu tidak siap, kamu sudah besar dengan ya. Atau ya memang sudah saja gitu ya gitu ya. Semoga materi saya cukup malam ini Bapak Ibu bisa materi saya bisa memberikan insight buat Bapak Ibu, dan silahkan untuk proses selanjutnya yakin bahwa anak Bapak Ibu kita menjadi peran gitu ya. Matur nuwun.